Bastaman, seorang aktivis gerakan nasional anti narkotika. Dahulu sempat mengalami kehidupan jalanan yang keras dan pahit. Saya dilahirkan sebagai anak yang tidak diharapkan. Dan saya sangat merasakan bahwa kekecewaan itu nyata dalam kehidupan saya pada masa saya masih kecil. Kecewa karena perlakuan orang tuanya, Tony memilih hidup sendiri berkeliaran sebagai anak jalanan. Ternyata mereka welcome dengan saya dan saya merasakan ada satu tempat bagi saya karena kami sama-sama orang yang terbuang dari keluarga. Kehidupan sebagai anak jalanan membawanya kepada penggunaan obat-obat terlarang. Tony sempat dimasukkan ke sebuah tempat rehabilitasi. Dan di satu panti itu saya dinyatakan, divonis oleh dokter bahwa saya menderita penyakit manik depresif. Sehingga saya divonis untuk mengkonsumsi obat terlarang daftar G atau tranquilize the rest of my life sampai saya mati. Akhirnya setelah itu saya pergi lagi sebagai pelaut, saya kerja di Saudi Arabia, ikut TKI, lantas saya pergi ke Italia. Waktu itu kapal saya ada di Italia. Dari Italia saya jump ship ke Jerman. Di Jerman saya hidup dengan punk rock di jalan karena saya melarikan diri, sempat menjadi imigran gelap. Dari Jerman saya masuk ke Belanda. Sebagai imigran gelap, Tony sudah tidak asing lagi dengan dunia jalanan dan menjadi preman sekaligus pengedar obat bius. 7 tahun saya di Eropa, saya rasakan tidak ada satu hari pun tanpa obat-obatan karena saya ketergantungan. Berkeliaran sebagai preman di luar negeri membuat Tony merasakan lelah dan hampa dalam hidupnya. Di dalam petualangan saya di Eropa, 4 kali saya sudah mencoba bunuh diri karena saya merasakan saya sudah capek hidup dan saya tidak akan sembuh. Suatu malam pada saat saya pulang nyanyi, saya nyanyi di satu Mexican restaurant di King Cross di Sydney. Saya waktu itu sedang pulang jam 12 malam. Ada seorang wanita, orang Indonesia, menyapa saya. Dia katakan, "Mas dari Indonesia?" Saya bilang, "Betul, ada apa?" "Saya sedang nyari penyanyi." Saya bilang, "How much you gonna pay me?" Akhirnya dia bilang, "Saya nggak bisa bayar mas, tapi saya akan kumpulkan kolektor." Di situ saya mulai mengerti ada sesuatu yang dia ingin katakan. Saya bilang, "Saya mau mengundang Anda." Lantas saya bilang, "Kenapa?" Lantas dia mengatakan, "Waktu you lewat restoran tempat saya kerja, seorang mengatakan, someone care for you, someone love you, his name is Jesus." Lantas saya melihat matanya dia. Pernyataan tentang kasih Tuhan yang disampaikan seorang gadis tersebut membuat Tony menyanggupi permintaannya. Akhirnya saya ikut dan saya menyanyi di persekutuan mereka. Waktu saya menyanyi di sana, gadis itu yang saya kenal namanya Paulina, Popo saya panggil dia. Lantas dia berdoa, "Tuhan Yesus, terima kasih untuk saudaraku Tony Bastaman." Saya menangis, lantas saya katakan kepada mereka, "Terima kasih, saya bilang kalian itu baik." Perkataan Paulina mengenai kasih Tuhan Yesus yang terus-menerus disampaikan kepada Tony membuatnya bertanya-tanya tentang keberadaan Tuhan. Akhirnya saya kembali ke Melbourne. Pendek cerita, waktu saya di Melbourne, saya sudah kembali lagi putus asa. Dan pada saat itu, saya sudah difitnah oleh orang. Saya pikir, saya sudah capek hidup, saya sudah mencoba bunuh diri. Dan saya juga sempat marah sama Tuhan. "Tuhan, kenapa Engkau tidak pernah menolong saya? Saya tidak ingin lahir ke dunia ini kalau saya harus sakit jiwa. Saya tidak ingin hidup lagi, saya mau mati. Tuhan tidak izinkan mati. Sekarang saya difitnah, kok Tuhan tidak pernah tolong saya." Hingga satu saat, waktu malam itu juga Tuhan Yesus menampakkan diri di dalam kehidupan saya. Saya bertanya kepada Tuhan, "Masihkah Engkau menerima saya?" Dan dia mengatakan pada, "Kemarilah anakku." "Tuhan," saya bilang, "saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan." Pada saat itu saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, dan saya merasakan saat itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera yang belum pernah saya rasakan. Ya, saya masih sadar, saya berada di kamar saya di Melbourne, dan yang saya lihat hanya satu sinar di mata saya, dan saya merasakan kasih yang belum pernah saya rasakan. Dan pada saat itu juga I know it was heaven. Saya tahu bahwa itu surga. Dan pada saat itu juga doa saya pertama, "Tuhan, ambil nyawa saya sekarang. Saya takut kalau saya keluar lagi dari kamar ini, saya akan mabuk lagi, saya akan berbuat dosa lagi, dan saya akan menyakiti hati dia lagi." Jadi pada saat itu
Saya minta sama Tuhan, Lord, take me now. Saya sudah capek, saya tidak mau hidup lagi. Saya ingin bersama, dan saya tahu kalau saya mati saat itu, saya bersama Dia. Sungguhnya Tuhan itu terlalu baik bagi saya. Sekarang yang menyembuhkan saya adalah Tuhan Yesus. Saat itulah Tony menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Bahkan terjadi perubahan dalam hidup Tony. Sampai satu hari, saya pun udah lupa, ada satu orang hamba Tuhan yang kami undang. Pada saat itu, dia juga menantang teman-teman saya, bukan hanya untuk bergereja, tapi untuk menyerahkan hidupnya. Dan saya melihat teman-teman saya, mereka datang pada saat altar call, mereka berlutut di hadapan Tuhan. Bahkan sebagian dari mereka melemparkan pistolnya, melemparkan senjata apinya, senjata tajamnya. Mereka berlutut pada saat Tuhan menjamah mereka. Saya melihat kasih yang luar biasa. Dan dari situ saya mulai sadar bahwa ada sesuatu rancangan yang indah buat saya. Sebagai aktivis gerakan nasional anti narkotika, Tony Bastaman berperan penuh dalam mendirikan sebuah yayasan kesembuhan ketergantungan obat. Jadi apa yang pernah terjadi dalam kehidupan saya dan kesembuhan dan mujizat yang tadi, semua itu bukan karena gagah dan perkasa saya, itu semuanya karena kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus.